bangkit dan berjalan kembali ke sisi lain dan meninggalkan toko bingsu. Arm menganggap Art aneh hari ini, tapi itu lucu. Keesokan harinya, ada pertemuan kelas 1 lagi. Karena berdekatan dengan acara Engineering Relations yang akan diadakan untuk mempererat hubungan 5 universitas tahun ini. Universitas Nong Arm adalah tuan rumahnya, jadi ada pembagian tugas. Pada acara hari ini, Arm juga diberi tanggung jawab untuk tim sorak tribur harus berlatih pada hari Senin dan Rabu. Pada hari Jumat, aku menelepon dan memberitahu PR tentang hal itu. Aku tidak bisa menonton latihan sepak bola lagi karena ada meja di sana-sini. Art baik-baik saja. 2 minggu telah berlalu dengan banyak aktivitas yang harus dilakukan hari ini. Ada pertandingan sepak bola Liverpool lagi. Nong Arm bertekad untuk bersorak dengan sepenuh hatinya. Secara keseluruhan, Liverpool kalah seperti biasanya. Keesokan harinya, PR datang menemuinya di asrama untuk meminta kontrak. Art menyuruh Arm untuk memakai kaos Manchester United miliknya sendiri. Selama perjalanan di dalam mobil, Art bertanya, "Apa kamu lapar?" Lalu aku mengajak Nong keluar untuk makan. Kemudian, aku pergi untuk membelikan kaos Manchester United, aku sendiri untuknya. Sudah kubilang pakai yang ini saja, tidak perlu beli yang baru. Lusa, aku akan membawanya kembali ke lapangan juga. Kemudian, Art antar Nong Arm kembali ke kampus. Arm segera masuk ke kelas. Aku ngobrol sebentar dengan temanku. Aku baru ingat, kalau aku meninggalkan laporanku di mobil Art. Jadi aku mengambil ponselku dan menelepon PR. Tapi di saat yang sama, ada gosip di depan ruangan. PR berjalan membawa laporanku ke Nong Arm di depan ruangan. Arm juga berterima kasih pada PR. Ketika PR kembali, dia berkata, "Ayo semangat dan belajar dengan giat." Arm kemudian menjawab, "Aku juga niat kok untuk belajar." PR tersenyum dan tidak menjawab. Hal itu membuat Nong Arm dan teman-temannya tercengang. Kemudian, sesuai janjinya, Nong Arm mengenakan jersey Manchester United dan mengambil fotonya untuk diposting di IG dengan wajah bingung. Banyak yang berkomentar. Fidget juga berkomentar kalau Arm memakai baju Arm. Kemudian teman Art datang dan berkomentar yang mengatakan bahwa dia harus memakai jersey timnya sendiri. Art kemudian berkomentar bahwa dia tidak boleh merasa kasihan pada timnya atau mereka semua akan kalah. Bahkan Art sendiri merasa kasihan pada timnya. Teman PA pun berkomentar mengapa dia merasa kasihan padanya. "Saat kamu melihat fotoku, aku masih melihatmu tersenyum." Kemudian acara Engineering Relations dimulai. Hari ini adalah hari pertama akan diadakannya upacara pembukaan untuk teman Nong Arm yang berasal dari Chiang Mai. Saat ini aku masih belum tahu siapa orangnya. Jadi aku bertanya kepada orang-orang yang satu universitas yang sama. Dia itu adalah temanku sendiri. Namaku Ski. Aku kelas 3. Tapi sampai sekarang, aku masih belum bisa menemukannya. Art baru saja masuk. Itu bisa menarik perhatian seluruh aula. Pembawa acara di atas panggung kemudian bertanya, "Apakah Art sudah menemukan Budi?" Art bilang belum. Tuan rumah kemudian mengambil petunjuk. Art membacanya. Ketika aku selesai membaca, orang-orang dari Universitas Konkal mengatakan bahwa mereka berada di sisi lain dari universitas ini. Jadi Art masuk, tapi tidak berjalan menuju Universitas Konkal, tapi masuk untuk mencari Nong Arm. Seiring dengan menunjukkan hal itu, aku bertemu dengan seorang teman bernama Am. Jadi teman-temanku berteriak dan berteriak, "Itu bukan, yang itu adalah Nongku." Art kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan mengambil orang ini. Nong Arm mendengarnya dan tercengang. Begitu dia sadar, dia menyuruh Arm untuk pergi ke universitas itu. Jadi Arm bilang dia tidak bisa. Art berpendapat bahwa Arm itu lucu. Art kemudian berkata, "Aku akan memilihmu." Teman-teman Art tidak tahan, jadi mereka menyeret Art untuk mencari Budi dan seluruh aula tertawa bersama. Budi adalah seorang gadis kecil yang lucu dari Universitas Konkan. Itu Ski, atau Ski itu dia sendiri. Panggil saja aku Faifa singkatnya. Seorang pemuda tampan dari Thailand Utara. Kemudian di atas panggung, ada kegiatan yang harus dilakukan. Am duduk dan berbicara dengan temannya. PR datang dan duduk di antara Am dan Budi. Am bertanya, "Oh, jadi kenapa bukan kamu sendiri yang mengurus Budi?" Art bilang, "Budi bukan istriku dan aku tidak harus mengurus hal-hal seperti itu." Jadi Am berkata, "Tapi kamu tidak seharusnya duduk di antara aku dan Budi seperti ini."
Art lalu berkata, ya, bagaimana cara menggunakan hak kode? Lalu Ski berbalik untuk berbicara dengan Arn. Jadi aku baru mengetahui bahwa Ski juga dari Universitas Chiang Mai. Lalu aku bertanya pada Ski, tapi apakah besok ada kompetisi? Apakah aku bisa pergi ke teknologi? Ski bilang ada kompetisi. Art lalu bilang, kalau besok aku akan bertanding juga, biarkan Arn bersorak juga. Tepat pada waktunya, Yi pun datang dan meminta untuk mengambil foto dengan Ski untuk diposting di halaman. Jadi Art berkata agar Arm datang dan menyemangatinya. Arm bilang dia sudah bersorak. Sekarang beralih ke pertandingan sepak bola. Arm mengambil barang-barang yang harus dibawa bersama Budi terlebih dahulu, lalu berjalan ke arah PR. Arm berkata kepada Art, tolong jaga dia. Art kemudian berbalik dan berkata bahwa dia tidak ingin mengurusi orang lain. Aku hanya ingin mengurus beberapa orang. Kalau begitu tunjukkan pada orang yang kamu sukai, jawab Arm. Art kemudian berbalik dan berkata, aku akan mengadakan pertunjukan untukmu. Dan kemudian Art berlari ke lapangan. Jantung Arm berdebar kencang. Dan kemudian Arm hanya bisa memikirkan dalam hatinya, apa sebenarnya yang ingin dia katakan. Jika tidak mengatakannya secara langsung, Arm tidak akan mengerti, karena Arm terlalu bodoh untuk memahaminya. Kesimpulannya, tim Art kalah, dan Arm menghiburnya dengan cara yang menjengkelkan. Jadi Arm bilang, kalaupun dia memberi. Arm bertanya, apakah dia memberi sebanyak itu? Apakah dia takut kehilangan nama universitasnya? Art menjawab bahwa dia tidak bermain untuk universitas. Arm kemudian bertanya, untuk siapa kamu bermain? Art diam dan menatap Arm. Art membodaku hingga aku merasa malu. Art kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar malu? Arm bilang dia malu. Wajah Arm memerah, jadi untuk siapa dia bermain? Jadi Art bilang aku bermain untukmu. Saat Arm mendengar itu, dia sangat malu. Wajah Arm semuanya merah. Kegiatan engineering relations ini sibuk sepanjang hari. Malam harinya ada lomba teknik. Arm berada tepat di dekat senior. 2 orang datang untuk meminta bantuan membawakan kotak makan untuk para kontestan. Ketika kami sampai di depan ruangan, kami mencoba membuka pintu, namun pintunya tidak bisa dibuka. Hingga PA yang ada di dalam membuka pintu tersebut. Saat itulah, Arm menyadari bahwa itu adalah pintu geser, bukan dorong. Aku malu. Ketika aku keluar, seseorang membawa air. Jadi aku harus menghindarinya dulu. Arm duduk di kursi kosong samping Yi pun. Setelah beberapa saat, Art mengikutinya. Arm berkata bahwa dia juga mendengar Art berbicara dengan teman-temannya. Apakah kamu punya alasan? Aku lakukan itu karena aku ingin mencegah siapapun menggoda Nong Arm. Sejak Yi pun memasang foto Arm di halaman tersebut, banyak orang yang mengalihkan perhatiannya ke foto tersebut. Arm sangat bersemangat, apakah itu benar? Beberapa saat kemudian, pertunjukan dimulai. Kemudian Yi pun dipanggil oleh PJ untuk duduk bersama. Jadi Arm mengundang PR untuk membicarakan hal ini. Besok akan ada kompetisi bersorak. Datang dan temui aku. Saat Art berkompetisi sepak bola, Arm tetap bersorak. Art bertanya, lalu kenapa aku harus pergi? Nong bingung dengan PR. Sampai pertunjukannya berakhir. Kemudian pertunjukan berikutnya baru dimulai. Dan itu sangat lucu. Lucu sekali hingga Arm tertawa hingga matanya terpejam. Jadi Art panggil Arm. Arm bertanya apa? Jadi Art mengatakan bahwa kenapa kamu harus semanis ini? Tolong jawab aku. Arm benar-benar terdiam seperti patung. Kini panggung sedang dibersihkan. Saling membantu membersihkan. Tapi Arm terdiam memikirkan masalah yang baru saja dia diskusikan dengan PR. Arm kemudian menjawab dalam hatinya, apanya yang manis? Aku itu tampan. Hari ini setelah selesai mengemas barang, teman-temanku pergi minum, tapi Arm menolak. Karena menurutnya Art tidak akan melepaskannya. Lalu aku kembali ke kamar. Seiring berjalannya waktu hingga larut malam, Art menelepon Arm karena dia melihat teman-teman Arm. Jadi Arm bilang dia tidak pergi. Keesokan harinya, kompetisi pemandu sorak. PR pun ikut menonton dari awal hingga akhir. Ketika lomba selesai, senior saling membagikan nasi. Raifah juga membawa makanan ringan untuk dibagikan kepada Arm. Dan kemudian kami duduk dan berbicara. Kami berbicara sejenak. Art juga duduk di antara keduanya. Ski berbicara dengan Arm. Ada Art yang sesekali masuk dan mengganggu kami. Setelah kompetisi berakhir, Arm bebas. Yi pun meminta Arm untuk jalan-jalan dan mengambil foto orang-orang ganteng di acara tersebut.
melakukan sedikit tugas sebagai admin halaman. Arm memilih untuk mengambil foto pertama adalah Faifa. Lalu aku berputar-putar hingga bertemu dengan teman PR. Teman PR pun menyapaku dan mengajakku ngobrol. Mereka bilang, kamu tahu? Art diam-diam menyukai seseorang. Tapi kami tidak bisa memberitahumu siapa. Tapi Art mengenal orang itu dengan sangat baik. Jika kamu ingin tahu, tanyakan pada Art. Arm tahu bahwa Art memiliki seseorang yang disukainya. Tapi aku tidak tahu siapa. Bisakah Vi memberitahuku? Kata Ark, orang ini sulit karena Ark sangat serius. Aku belum pernah melihat Ark seserius ini sebelumnya. Dan kemudian Ark datang. Jadi dia mengusir temannya. Jadi Arm terus berjalan. Aku akan terus mengambil foto. Namun dihadang oleh Ark dan mengatakan kalau pemotretan Ark hari ini adalah spesial. Jadi Arm mengambil foto sambil bertanya, apakah kamu punya teman manis yang tidak bisa digoyahkan? Ark lalu berkata ada orang itu tidak terkalahkan. Arm kemudian berkata bahwa dia ikut berbahagia untuk orang itu. Ark mengatakan kamu seperti tidak senang. Arm menjawab ketus, aku tidak tahu. Ark bertanya, apakah kamu bisa mengetahuinya melalui kamera? Arm menjawab ya. Ark lalu berkata, aku menyukaimu. Nongham terdiam lagi ketika dia selesai mengambil gambar. Faifa lalu mengajakku makan malam. Tapi Ark turun tangan terlebih dahulu, sekaligus meminta untuk berbicara sedikit dengan Ski. Arm berdiri dan menunggu. Setelah beberapa saat, Ark berjalan kembali sendirian. Ark mengatakan bahwa Ski sedang sibuk dengan pekerjaannya. Jadi kami pergi makan bersama, hanya berdua. Ketika selesai makan, Arm akan kembali untuk menonton konser nanti malam. Bersambung.